Syaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Abang kakak yang dirahmati Allah, kemarin kita bahas sedikit ya tentang tidak semua orang suka sama kita, dan jangan GR juga gitu, bahwasanya kebaikan kita tuh pasti didukung oleh semua orang. Kadang-kadang justru disitulah letak ujian keikhlasannya. Kenapa kita harus berbuat? Apa yang membuat kita terus bergerak? Untuk siapa kita beramal soleh? Sampai akhirnya nanti masuk ke dalam hati kita, ya sudah, apapun penilaian yang dinilaikan oleh orang lain itu tidak mengurangi atau tidak menambah semangat saya. Saya ulangi kalimatnya. Apapun penilaian orang lain terhadap saya tidak mengurangi atau menambah semangat saya dalam beramal soleh. Ya dicaci maki ya enggak berhenti gitu, dipuji-puji ya enggak terbang, ya biasa saja, tetap terus berbuat. Kalau dilihat dari beberapa ayat Al-Quran yang kita sama-sama belajar gitu, ya Masya Allah, memang ujiannya tuh ya ke dalam diri kita sendiri. Lihat ya, surat 8. Ini contoh kecil ya, surat 8 ayat 5. Ini contoh kecil, tapi ini perlu direview, perlu diulang-ulang, perlu diingat-ingatkan. Tausiah Ustadz menemani aktivitas pagi saya meracik jamu. Masya Allah, semoga jamunya berkah ya. Jamu lahir dan jamu batin. Jamu timpang-rimpangan, jamu juga jaga mulut. Dapat Al-Anfal ayat 5. Kama akhrajaka rabbuka min baitika bil haqq wa inna fariqam minal mu'minina lakarihun. Ini sudah sangat sering saya bahas. Ada kata-kata fariqam minal mu'minin, fariqam minal muslimin, enggak. Fariqam minal minan nas, enggak juga. Fariqam minal mu'minin atau fariqam minal munafiqin. Dapat enggak? Al-Anfal surat ke-8 ayat 5. Kama akhrajaka rabbuka min baitika bil haqq. Kamu keluar dari rumahmu dengan niat yang benar, dengan cara yang benar. Sudah betul nih. Ternyata walaupun kau berbuat kebenaran, bukan lagi berbuat kebaikan ya, karena baik belum tentu benar. Tapi kalau benar insya Allah baik. Fariqam minal mu'minin, fariq sekelompok orang. Minal mu'minina lakarihun, tidak suka. Ketidaksukaan orang abang kakak tak boleh jadi
penghalang. Ketidaksukaan kita, ketidaksukaan orang tuh tidak boleh jadi penghalang atau menjadi alasan untuk kita berhenti. Tidak bisa gitu dan tidak boleh begitu. Pujian juga, tidak boleh juga bikin kita jadi tambah semangat atau bangga gitu. Bahaya sekali abang kakak. Maka flatkan rasa itu kepada manusia. Kalau kemarin saya kemarin lagi mentadaburi merenungkan ini gitu ya. Mana bisa masuk? Nih. Habiskan takut kita kepada Allah sampai kita tidak takut kepada manusia. Habiskan takut kita hanya kepada Allah sampai kita hanya berkata la haula wala quwata illa billah. Ini quote-nya Tuan Guru waktu beliau membuka cerita tentang cinta Allah dan cinta Rasulullah. Habiskan rasa takutmu hanya kepada Allah. Ada 8 Tuhan palsu kan? Ada berapa Tuhan palsu? 8. Ada ayah, ada anak, ada keluarga, ada perniagaan, ada rumah, ada bisnis, ada harta. Itu semua adalah rasa takut yang sangat manusiawi, terutama di 3 terakhir nih, tengok. Surat berapa tuh? 924. Inilah yang bikin orang rungkat ente-entean tuh ini. Kelangan kowe sing paling tak sayang tuh ini tadi. Apa kowe sing paling tak sayang tuh itu? Wa ashiratukum ashir. Kalau aba, abna, ikhwan, azwaj, wa ashir itu saya tidak bahas ya. Saya indikan. Oke, antum bisa paham sendiri. Tapi saya mau mulai dari amwalun iktaraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakinu tardawnaha. 3. Yuk baca sama-sama. Amwalun iktaraftumuha. Ma makna amwalun iktaraftumuha? Amwalun iktaraftumuha, Allah menggunakan kata-kata yang spesifik. Amwal, Allah tidak bilang arzaq, rozaqon, enggak. Allah menyebutkan amwalun iktaraftumuha. Iktaraftumuha, yang kamu berusaha sekuat tenaga untuk dapatkannya. Yang katanya tuh pergi pagi pulang pagi, kerja keras, numpuk-numpuk. Begitu donasinya, sedekahnya 1 juta, masih terasa ringan. Kan pakai prosentase nih. Begitu sampai di angka 100 juta, loh kok banyak? Nah, kan saya kerja keras. Masa orang itu enak-enak aja dia makan? Disitulah dia ujiannya jadi Tuhan palsu dia. Makanya doanya sedekah badai, banyak, diam-diam, ikhlas. Sedekah badai ini, di sini kita ngelawan Tuhan palsu yang keberapa tuh? Tuhan palsu yang ke-5. Aba, abna, ikhwan, azwaj, ashir. Yang ke-6 dia. Amwalun iktaraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakinu tardawnaha. Oke, yang ke-5. Ke-6, sorry.
Begitu mulai masuk harta di tangan kita. Dulu saya juga tidak paham. Ada orang guru, dianggap guru. Ya, guru saya juga mengajarkan saya tentang konsep bagaimana kalau mau punya hutang lunas. Beliau punya hutang itu 58 miliar. Lunas dalam waktu 5 bulan. 6 bulan, sorry. Salah satu yang beliau amalkan adalah, kata beliau, pokoknya seberapapun uang yang kau punya, perbesar untuk mencicil hutang. Nah, gitulah kira-kira. Waktu itu pelajaran itu bagi saya mahal ya. Artinya beliau menunjukkan itikat baik. Saya pun tidak tahu kapan hutang saya lunas. 58 miliar tuh kayak gimana gitu. Tapi saya punya 100 ribu, itu yang saya cicil. Pelajaran tentang itikat baik itu saya dapat dari beliau. 6 bulan lunas 58 M. Nah, beliau bilang gini, waktu di seminarnya tuh beliau bilang gini, kalau antum mau tahu antum tuh berhak ndak dapat dunia dan seisinya, coba pegang, kata dia. Antum pegang duit segepok dengan pegang kertas bertumpuk. Kalau rasanya sama, kata dia, nah itu nanti dunia akan datang dalam keadaan hina. Saya waktu itu nganggap itu mitos gitu. Ah, masa iya sih? Cuman duit namanya yang dengar lagi tak berduit kan? Diajak ngomong kayak gitu ya ndak connect. Nah, perjalanan waktu saya ketemu sama orang-orang yang juga sama. Dia bilang, Ustadz, saya ini punya duit banyak di rekening. Saya berharap cepat-cepat habis duitnya, Ustadz. Karena kadang-kadang kayak ada dihantui perasaan gitu. Ini duit mau diapakan, duit diapakan. Itu yang bikin saya gelisah. Saya kemarin nonton Jackie Chan. Kemarin malam. Dia cerita tentang kehidupan dia yang drastis gitu. Satu hari dia cuma punya dapat $5. Di beberapa hari kemudian langsung pluk duit numpuk 5 juta US dollar. Dia bilang, saya langsung beli jam diamond sampai 3 ke 4. Terus langsung saya party, kata dia, makan-makan sama kru dan segala macam. Sampai akhirnya dia bilang, untuk apa lagi duit ini ya? Diapakan lagi ya? Sampai akhirnya ada orang yang ngajak saya berbuat baik, ketemu sama anak-anak di sebuah sekolah gitu lah, orphan, anak-anak yatim, anak-anak cacat, disabilitas. Lalu saya pun beralasan, kata Jackie Chan, saya beralasan untuk I'm busy, I have full schedule, punya jadwal penuh dan segala macam. Sampai akhirnya mereka bilang, Jackie, kami hanya minta waktumu sebentar aja, datang ketemu sama anak-anak, say hello, dah selesai. Akhirnya Jackie Chan pun mau lah ceritanya. Begitu dia ketemu sama anak-anak itu nyambut dia dengan sangat antusias, ya kan? Ketemu, say hello, makan bareng, dan semua kata ini lembaga filantropinya keren ya. Disiapkan semua tuh namanya Jackie Chan gitu. Dia yang tanda tangan, meresmikan, gunting pita, gitu-gitulah di settingnya tuh. Lalu dia bilang, aku menemukan sesuatu yang aku tidak bisa ceritakan, kata Jackie Chan. Saya merasakan kebahagiaan, kata dia. Padahal kata dia, saya datang ke situ tidak bawa apa-apa, kata dia. Tidak nyumbang, tapi sama itu tuh. Akhirnya semenjak itu, kata dia, otak saya kontraksi. Setiap hari saya selalu pikir charity, give. Ngasih. Nah, setroman itu abang kakak tidak bisa didapat hanya nonton video. Abang kakak kalau mau support orang, kalau mau bantu, tidak bisa cuma dengar katanya. Ikut hadir. Nah, bulan ini kan kita tanggal 21 kan, Insya Allah seluruh Indonesia ya, Selindo kan distribusi. Bulan ini 21 Oktober kita akan distribusi akbar seluruh Indonesia. Ikut turun abang kakak, nyupir seorang. Saya masih masuk ke dalam hutan kemarin tuh ya, sama kawan-kawan beberapa orang ada yang ikut saya tuh. Masuk ke dalam hutan, ikut meletakkan batu pertama, ikut berdoa, ngerasakan naik motor, nengok kiri kanan hutan. Harus ada rasa itu gitu. Betapa tidak mudahnya dakwah orang-orang sekitar kita, dan kita harus turun ke sana. Inilah untuk membunuh 8 Tuhan ini dalam hati kita. Apa yang kita biasa bercokol di hati kita, bisa saja amwalun iktaraftumuha. Dan ini tidak salah, dan Allah mention kata-kata iktaraftumuha. Ma mana iktaraftumuha? Yang kau usahakan. Jadi setan bilang,
Kau kan yang kerja, kau kan yang ndak tidur malam, kau yang ngulik bikin coding, kok orang lain yang menikmati hartamu? Wah, setan. Kalaupun dia levelnya level pemula, iblis bilang apa? Jangan sekarang. Apa? Nanti dulu. Kumpulkan dulu marginnya. Nah, nanti udah agak banyak baru kasih. Begitu udah terkumpul margin, kok banyak? Ini kalau dijadikan modal diputar lagi, kepala kau yang berputar nanti. Coba bilang. Sama kayak zakat. Orang tanya sama saya, Ayaman bayar zakatnya gimana? Ini sikap fikih saya, ya kan? Ada dua kan sikap fikih kan? Nunggu nisab, haul per tahun, betul nggak Dam? Habis itu baru bayar. Tapi ada yang setiap bulan. Ayaman gimana? Saya setiap bulan saya keluarkan. Awal bulan geser. Ya kan? Geser. Nah, ada yang bilang saya gini, saya tiap tahun di Ayaman, saya sisihkan 1 bulan. Begitu 12 bulan, loh, kok banyak? Ini kalau diputarkan lagi untuk bisnis nih, jadi nih, iya, hitung-hitungan di atas kertas, jadi, faktanya, jadi gila. Amwalun iktaraftumuha. Coba diulang. Amwalun iktaraftumuha. Wa tijaratun, langsung disambung sama Allah. Terhubung dia. Tadi amwal yang sudah terkumpul dengan tijaratun takhshawna kasadaha. Inilah yang dibela orang mati-matian. Rajin, enggak punya pilihan. Dia kerja, enggak dikerjain sama bisnisnya. Tengoklah kalau udah mau masuk lebaran tuh. Karyawan enak, foya-foya. THR. Kalau enggak kami tuntut bos. Tanya sama bisnis ownernya pas lebaran tuh. Pusing pala Batman. Iya kan? Amwalun iktaraftumuha, berhubungan atau disambung dengan tijaratun takhshawna kasadaha. Saya pengusaha Ustaz, saya ini businessman Ustaz, saya takut bisnis saya bangkrut Ustaz. Saya akan berusaha sekuat tenaga. Ini bisnis yang sudah saya rintis Ustaz, dari nol Ustaz, dari minus bahkan. Inilah perjuangan saya Ustaz. Takbir gitu. Takdir. Tijaratun takhshawna kasadaha. Maka akhirnya Allah bikinlah sindiran. Kalau bagi saya ini ayat ini sindiran. Urutan tuh bagi saya sindiran. Antum boleh setuju boleh enggak ya. Tapi harta yang sudah terkumpul, bisnis yang bikin dia fight, ya kan? Itu nanti akan membuat simbol kesuksesan. Simbol suksesnya apa? Masakinu tardawna. Tengok. Artis apa closingnya? Bikin rumah, rehab rumah, jadi infotainment, bikin istana, rumah di dalamnya ada lift, bukan untuk manusia, untuk mobil. Dipakai mobilnya? Ndak, bekapuk ya budak tuh. Bila dia makainya, mana sempat orang di syuting terus. Ya kan? Mantap karisma. Mana-mana karisma tuh. Kalau bisa naik lantai 2 karisma tuh. Parkir VIP. Ya kan? Cuma karisma. Tuh 250 cc ke atas. Parkir karismanya di situ. Cobalah. Antara dia memang levelnya atau tak bisa baca tuh beda tipis emang. Nah, kita harus maklumi ya kan, namanya juga karisma. Jadi stiker, udah pada bikin stiker.
Biasa kirim ke Pontianak loh. Tolong bikinkan stiker. Jangan, kata yang satunya. Nah, tak jadi bikin. Balik lagi ya. Apapun penilaian orang lain terhadap kita, coba bilang. Tidak mengurangi semangat dan tidak boleh menambah semangat kita dalam berbuat baik. Tidak ada urusan. Kau mau nilai apa, mau gimana. Nah, makanya pentingnya menghilangkan 8 Tuhan ini abang kakak dalam diri kita. Saya pun lagi belajar juga. Salah satu alasan orang tanya saya kenapa Yaman masih ngontrak, ya kan? Nggak ngontrak sih, sewa lah biar agak keren dikit. Ngontrak tuh kayaknya hina sekali gitu. Kau masih ngontrak? Ya enggak, sewa. Kalau bahasa Inggrisnya rental. Kan pengusaha gitu kan, ini ruko kami Ustaz, udah dibuka cabang semuanya Ustaz. Ini punya antum? Enggak Ustaz, kami sewa. Ngomong sewa tuh kepalanya naik. Tapi kita tanya, abang tinggal di mana? Saya masih ngontrak Ustaz. Ngontrak dengan sewa tuh bedanya. Nah, kalau mau agak tinggi dikit bilang sewa. Saya sewa rumah. Salah satu alasan saya, antum nggak usah setuju ya, nggak usah ditiru hidup kayak saya. Kenapa masih ngontrak? Menghilangkan tadi itu rasa ada tempat tinggal yang dibangga-banggakan menjadi simbol proud. Karena orang biasanya gitu, mampirlah ke gubuk kami, kata dia. Cia, gubuk. Si paling gubuk. Begitu datang, ya Allah. Makasih ya Ustadz ya sudah berkenan mampir ke gubuk kami, kata dia. Terus rumah kontrakan saya itu kok bilang apa? Kandang. Saya kemarin survei ke rumah budak-budak kan di Gading Mansion tuh. Besar-besar rumah budak-budak nih. Lebih besar rumah dia daripada rumah pengasuh. Bagus. Akhlaknya tuh luar biasa. Si paling gading. Jadi apa materi? Cuma mau bahas itu ya sebenarnya. Nah, yuk selesai gitu ya. Ya. Betul belum pindah kan? Nah, kita lagi nyiapkan duit untuk pindahkan rumah dia. Mampirlah Ustaz ke gubuk kami Ustaz, katanya. Saya bilang. Tak tahu dia mau merendah untuk naikkan kualitas atau sofanya besar, ya kan, meja makannya panjang. Saya bilang meja makan dia jatuh lebih besar dari kamar saya. Gubuk, kata dia. Gubuk kami Ustaz. Saya lihat rumah-rumahnya gitu ya. Saya lihat aksesoris. Saya bilang jarang ditempatin ya, langsung gitu nanyanya. Iya Ustaz, saya jarang tinggal di sini. Ini aja yang tinggal. Oh ini ruko majikan. Si Asep. Ya kan? Asep bilang apa? Bos, listrik habis. Transfer. Terus? Bos, air tidak jalan. Transfer. Apa lagi? Kolam renang harus ganti bos. Ya kan? Bos, persediaan sembako habis. Transfer. Siapa bos ini sebenarnya? Nah, sama gak kayak gitu? Kami tidak punya tempat tinggal nih, tolong Kiai siapkan. Siap bos. Nah gitu. Jadi mention. Gitu. Sama. Siapa bos sebenarnya? Dia lah. Apalah saya nih. Siap bos, nah gitu ya. Kami tidak punya ini. Siap bos, nanti itu usahakan bos. Pergilah kita salto-salto kan. Itu emang. Kalau yang itu kan saya cerita Asep kan. Nah, kalau yang di sini ini siapalah namanya gitu. Asap mungkin.
macam-macam kita kasih dia apa? Kita kasih dia apa obat nyamuk bakar tuh kan biar perasap rumahnya. Di smoking. Oh itu materi lama. Jangan bikin saya ingat fogging lagi ya. Nanti saya bahas. Ada. Nanti jadi panjang ya. Saya udah menghindar dari materi sudah saya jauh-jauhkan gitu. Jadi kalau balik lagi ya qadarullah lah. La masya'a fa'ala. Nanti nanya lagi, rungkat tuh apa bang? Ada susah. Rungkat tuh ya sini nih deh. Siantan, rungkat, ya kan? Oh jungkat. Kali ya. Oke, ulang ya. Amwalunik taroftumuha. Coba bilang. Amwalunik taroftumuha. Wa tijaratun takhshawna kasadaha. Wa masakinu tardawnaha. Masakinu. Masakin jamak dari maskan. Masakin, wa masakin tempat-tempat tinggal. Kalau saya mentadaburinya lebih dari satu dia punya rumah. Saya punya rumah di sana Ustaz, saya punya rumah di situ Ustaz. Investasi bahasanya gitu. Apa ada? Mati dia kena hisab sama Allah. Dapat dari mana rumah kau nih? Kau pakai untuk apa? Tak bergerak kaki anak Adam kata Rasulullah. Sampai dia ditanya oleh Allah dari mana dia dapat hartanya dan dipakai untuk apa harta itu. Habis. Kalau sewa, nanya tak kira-kira? Yang punya rumah lah yang kena tanya. Maka saya sengaja kasih rumah-rumah untuk mereka-mereka tuh biar mereka kena. Nah, pindah nak kita. Waduh, harus sadar dia. Iyalah mereka kena hisab, ya kan? Tak jadi pindah kawan. Bikin tenda ya, beli tenda banyak kok tenda jual online tuh. Untuk apa, abang kakak? Harta yang kita tumpuk-tumpuk bukannya malah bela kita di hari kiamat, justru malah jadi pemberat hisab kita di hari kiamat. Rugi sekali. Nah kalau tidak ngerti 924 ini, ya akan terus saja kita hidup seperti gaya orang kebanyakan. Tumpuk sana, investasi sini. Saking takutnya dia rumah itu dicatat atau dihitung pajaknya, dia pakai nama supirnya, dia pakai nama keponaannya. Begitu enggak? Iya kan? Terus apa fungsinya gitu loh? Untuk apa? Nah, 8 Tuhan palsunya Bang Kakak sudah Allah sindir kepada kita 1400 tahun yang lalu. Maka saya bilang harta itu apa? Harta ya. Harta itu, coba diulang. Halalnya dihisab, haramnya diazab. Kalau punya harta halal dihisab. Dihisab tuh ditanya, dapat dari mana? Dan untuk apa? Kalau haram, ya udah fix, sudah langsung dibantai. Nggak ditanya dari mana guys, nggak langsung gitu langsung. Antum percaya nggak kalau harta haram itu azabnya di dunia dan akhirat? Percaya nggak? Siapa yang percaya? Harta haram di dunia dan akhirat langsung cash. Percaya nggak? Kalau saya sangat percaya, karena sudah saya tengok depan mata saya. Orang-orang yang dapatkan duit harta dengan cara yang tidak benar itu di dunia udah dihinakan Allah. Percaya nggak?
Mau coba? Saran saya coba lah lo. Ke Danau Toba beli tahu. Belum coba, belum tahu. Jangan tanya ya, apa ke Danau Toba bang? Nggak kejauhan ke bang. Masa Ustadz? Iya, mancing. Masa apa? Halalnya dihisap. Coba diulang. Halalnya dihisap. Haramnya diazab. Itu apa? Harta. Tidak bergerak kaki anak Adam sampai dia bisa menjawab dapat dari mana dan dipakai untuk apa. Makanya pentingnya kita punya teman, punya sahabat yang juga mengajak kita untuk terus beramal soleh, sehingga kita punya pembanding. Sedekah kita tadi saya bilang 1 juta, 2 juta, 3 juta, itu tergantung pembanding. Dibanding dengan siapa? Saya dengan izin Allah pernah bertemu dengan seseorang yang sekali sedekah pleng gitu, langsung geser tuh 9 miliar. Silent, ndak mau dibilang-bilang, ndak mau disebut nama, ndak mau juga ditulis hamba Allah itu, ndak mau. Kan ada tuh Fulan, Bapak Fulan, apa sedekah kok disebut-sebut. Sampai akhirnya namanya hamba Allah 1 juta. Nah kalau sedekah tuh gitu, pakai hamba Allah. Nah yang hamba Allah tuh saya katanya. Si paling hamba Allah. Si paling hamba. Percaya Kiai, dulu pernah dapat uang sogokan, dibawa pulang malah bikin anak sakit opname. Masya Allah. Harta haram itu bikin masalah. Dan antum boleh percaya boleh enggak ya, saya ngeriset gitu duit-duit haram itu. Dia tuh kayak tikus gitu. Bawa masuk ke dalam misalnya 1 juta. Kita sudah punya uang halal nih 15 juta misalnya. Yang 1 juta ini bisa menggerogotin duit yang 15 juta, habis tak bersisa amblas semuanya. Percaya enggak? Jangan percaya. Coba loh. Entah ngapa gitu duit haram tuh sama kayak lagunya tuh. Entah siapa yang salah, ku tak tahu. Kau lah dia gitu. Ini duit haram masuk ke dalam itu ngerusak semuanya. Dan masya Allah tabarakallah, naudzubillah min dzalik, semoga Allah jaga ya. Yang rusak tuh bukan cuma kita gitu loh, tapi pasangan kita rusak, istri, anak sakit. Anak tuh kan tak berdosa. Anak kecil batuk-batuk, nah, itu coba jadikan ajang muhasabah gitu. Saya banyak cerita dari kawan-kawan, Ustaz mohon maaf, dulu saya gini nih, anak saya sakit-sakitan Ustaz. Sekarang saya udah enggak pernah lagi makan duit itu. Alhamdulillah anak saya sehat Ustaz, enggak pernah lagi ke rumah sakit. Berkah. Dan saya sangat percaya duit halal itu menenangkan. Apa? Duit halal itu menenangkan. Duit halal juga abang kakak membuat kita tuh semangat gitu untuk beramal soleh. Jadi gini, ini yang bagi saya priceless. Rezeki halal itu outputnya adalah ketaatan. Antum kalau punya rezeki halal itu jadi mudah bangun subuh, jadi mudah nerima nasihat. Coba lihat, cek. Percaya tak? Apapun kebaikan yang ditawarkan orang, ketika sumber rezeki kita halal, maka kita akan sangat mudah untuk diajak taat kepada Allah. Saya ulang ya, ini poin penting, tolong sampaikan berkali-kali Dir, nanti di saudagar itu Dir. Nanti di seminar-seminar siapa yang sini Bang Adit bisa nyampaikan itu. Sampaikan ini. Buah dari rezeki halal nomor 1 adalah ketaatan kepada Allah. Dan itu priceless. Bang bikin ini yuk bang, ayo. Bang bikin ini, ayo. Suka gitu nengok amal soleh tuh. Suka gitu bikin karya, bikin amal soleh, bikin omset tuh suka. Dan yang kedua, buah dari rezeki halal adalah
Kalau ketaatan itu untuk personal, jadi bangun tahajud, ya kan? Jadi bangun subuh, jadi istighfar, jadi wirid, jadi subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Itulah yang outputnya. Tapi tidak hanya sampai di situ. Kalau rezeki halal, outputnya juga membuat orang itu turun konkret dalam karya nyata yang disebut dengan amalun soleh. Amal artinya action, soleh artinya bersih, suci, tanpa maksiat, tanpa iming-iming apapun gitu. Amal soleh ini membuat orang akhirnya punya kesibukan baru. Amal soleh ini akhirnya membuat orang ini tidak sempat lagi bikin maksiat. Amal soleh ini bikin orang akhirnya otaknya dipenuhi dengan aku mau bikin apa, mau bikin karya apa, mau berbuat apa. Tidak sempat ngerumpi, tidak sempat ngomongkan orang, karena otaknya sudah dipenuhi dengan amalun soleh. Amal soleh. Benar banget Ustadz, jangankan haram, yang syubhat aja bikin kita pernah ngalamin. Dapat 40 juta baru aja, orang tua masuk rumah sakit, nominal biayanya pas 40 juta. Kalau syubhat impas dia. Kalau haram minus. Tapi antum, saya tidak paksa ya, antum tidak harus percaya statement saya ini gitu. Saran saya pun tidak usah percaya lah, apa? Cobalah dulu. Muka-muka kayak abang-abang nih kan, coba loh bang. Ya, kan ada banyak cobaan yang belum dicobain kan? Apa bang? Ada banyak cobaan yang belum dicobain. Slot, nah coba loh. Gitu. Anggap sedekah katanya. Modal sedekah tadi malam tuh. Iya, belum tahu. Bang, main apa tuh bang? Saya bilang. Inilah bang, kata dia. Tanya bang Lidka, bang, apa tuh? Itulah kiai. Oh, biasa. Kenakalan remaja. Main buah-buah tuh. Iya. Oh, main bang. Main saat. Anggap sedekah ya, kata dia. Anggap sedekah. Infak beras tak mau dianggap sedekah. Main slot tuh dibilangnya. Slot tuh haram ya. Nggak ada diskusi kalau sama saya. Haram slot, nah titik. Nah, mau ngomong apa? Nanti kan nggak ada yang berani ngomong gitu. Saya berani ngomong slot haram, titik. Dah jelas. Kalau ada yang di internal muda langsung usir ya, tidak ada lagi alasan. Usir langsung. Dekret, bacakan namanya, pajang fotonya bila perlu. Laki-laki ke perempuan. Serius saya nih. Biar malu sekalian. Se-Indonesia. Paskas ke ya. Paskas seluruh Indonesia, awas kita ya. Bajunya paskas, mainnya slot. Sembelih, benar. Ketahuan langsung usir auto. Ya kan? Ada malaikat Mikail, malaikat pembagi rezeki, dewa Zeus yang dianuin. Nanti nanya tuh, apa Zeus tuh bang? Udah jelaskan panjang-panjang, FYP, tak main TikTok kawan. La ilaha illallah. Nah, Abbas ya join ya, jauh-jauh Abbas join. Bas, ente tahu tak Bas? Pesan beliau fokus Bas katanya, fokus umroh Bas. Nah kan, apa dewa Zeus tuh bang? Ada. Tanya Ustaz sudah tak paham.
Jenius ya beliau tahu kok. Jenius ya beliau tahu. Itu kan kata Ustaz Sunan untuk iklan, untuk ngiklan kalau Facebook Ads dan segala macam harus pakai rekening Jenius. Oh, anak kira tuh tak tahu. Kau tuh yang kapok. Tuh sudah. Kok berani sih? Aduh, nah. Penuh memori Ustaz tak main. Oh, ya. Iya kan? Ya Allah, masih cari kawan dia. Masih, mana dia berhenti? Mental juara gimana sih? Nggak, bukan mental juara, memang juara. Iya, si paling juara. Si paling juara. Dah, oke ya. Slot haram, titik. Tak ada diskusi. Ada Allah pemberi rezeki, ada sholat duha. Terus bisa dia ngomong gini, ya main-main gini kan tergantung orangnya gak bang, kata dia. Saya tuh megang pisau tadi malam tuh. Rasanya saya buka kepala otak gitu. Dia bisa bilang gitu, tergantung orangnya gak bang, kata dia. Oh, janganlah doa kadang gini, tergantung gak, cuman gak gitu. Oh gini isi kepala. Berapa umur kau dek? 19 bang, kata dia. 19. Saya 39 kan, sisi 20 tahun. Jadi rasa saya tadi malam tuh pegang pisau tuh kan. Cobalah ini gitu. Rasa nak belah sikit kepalanya. Dan dia enggak ngerasa salah sama sekali, enggak. Maka saya bilang, "Bang, ada 3 jenis manusia yang enggak bisa dinasihatin. 1 yang main slot. 2 yang narkoba. 3 orang yang sedang jatuh cinta. Tak bisa dinasihatin. Rungkat, ente-entean. Taruhan bola ya masuk slot tuh. Karena main slot tuh kayak ada dopamin gitu, kayak ada apa? Endorfin, ada apa? Aduh, dikit lagi. Memang awal-awal kau masukkan tuh pasti dimenangkan lo. Algoritmanya kan begitu. Ada yang ngatur kok itu. Bang? Ada yang ngatur. Ada yang punya akun. Dulu masih pakai robot. Zaman-zaman dulu namanya tuh VGMC yang investasi emas di Texas katanya. Mana-mana tuh kan? Oh, investasi bodong. Sekarang tak ada lagi dah. Terang-terangan dah orang tuh ngajak lainnya. Jadi kalau dulu orang tuh harus ke Genting Highland, harus ke kasino di Singapura, harus ke Las Vegas. Sekarang enggak. Dulu kan let the people come to casino. Manusia yang datang ke kasino tuh Pak Judi. Sekarang let casino come to the people. Masuk ke handphone orang. Tinggal download, budak-budak kecil pun main. Sama kayak main di time zone, Babang, kata dia. Sama kayak di time zone. Anggap sedekah. Yang hebat tuh anggap sedekah tuh loh. Belum sampai otak saya, sedekah jenis apa dia? Dia mungkin mau bersedekah sama dewa Zeus kali. Dan tengok tadi malam mukanya tuh. Ada enggak muka merasa bersalah, berdosa? Ada enggak? Tak ada sama sekali, dan itu dianggap biasa saja. Oh, Ustaz ngelarang-larang kami, bapak kami main. Oh. Abang tahu dari mana bapak kami main nggak bang? Oh, pantas lah. Dah, pokoknya slot haram titik. Antum nggak usah diskusi sama saya. Minta dalil, minta apa? Tidak ada dalil. Titik, haram. Dah, selesai. Rijsun min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Jauhi, hindari supaya kau selamat. Nah, mudah-mudahan kita doakanlah kawan-kawan kita yang kena itu semoga segera insaf, segera taubat. Ya. Banyak di kampung-kampung, itulah tadi saya bilang, dulu orang harus ke Malaysia, ke Genting Highland, ke kasino di Las Vegas. Sekarang enggak ada dah.
Datang ke handphone cuman deposit maksudnya. Bahasanya depo kan. Dah, oke ya, rezeki halal. Rezeki haram sekarang. Harta haram, sorry, enggak ada rezeki. Harta haram juga outputnya dua. Keji, mungkar. Keji, mungkar. Keji itu fahisyah, itu dari sini pusar ke bawah. Salah satunya zina. Itu perbuatan keji. Apalagi ayaman keji contohnya, bakhil, pelit. Asyaitonu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Dalam kurung salah satu output dari itu adalah pelit. Makanya jangan heran kalau ketemu orang kok kaya raya tapi kok pelit. Kaya raya pelit itu salah satu indikator dia kena penyakit namanya fahisyah. Fahsya, fahisyatun. Fahisyatun. Jamaknya fahsya. Asyaitonu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Pelit, kikir, bakhil. Fahsya, pelit ini masuk kategori pelit kepada diri sendiri atau ke orang lain. Fahsya ini dia masuk kategorinya bakhil saja. Jadi dia pelit sama orang lain. Kalau sama diri sendiri dia masih mau foya-foya. Ada yang lebih parah dari fahsya, yang lebih parah dari bakhil, itu namanya syuh. Alif lam sya ha. Asyuhu. Mana asyuhu? Asyuhu itu adalah dia tidak mau nikmat yang Allah berikan kepada dia dirasakan oleh orang lain dan dirasakan oleh dirinya sendiri. Dia punya mobil, baru dicuci. Terus dia bilang, tetangga boleh pinjam mobil enggak? Kau kan punya mobil aku baru dicuci gitu dia. Dia tak mau pakai mobilnya untuk dia. Itulah yang saya bilang sama mak-mak tuh, kita punya mukena pakai, punya jilbab pakai, panci kuali pakai. Dibelikan suami itu dipakai, jangan tumpuk-tumpuk. Nanti kita mati yang pakai istri baru, saya bilang. Sedekah akbar kata istri barunya. Si sesa dipakai sama istri baru. Dia tak pernah simpan-simpan si sesanya. Pakailah jilbab tuh. Harta haram outputnya keji, mungkar. Ada namanya al-bukhlu, ada namanya asyuhu. Kalau al-bukhlu itu orang itu tidak mau nikmat itu dipakai sama orang lain. Tapi kalau asyuhu, dia tidak mau nikmat itu dipakai oleh dirinya sendiri dan orang lain. Jangankan orang lain, diri sendiri yang tak mau dipakai. Itu namanya asyuhu. Clear ya, kira-kira ya? Jelas? Jadi kalau antum hari ini ngerasa tarikan energinya tuh lebih banyak kepada maksiat atau kepada hal-hal yang dibenci Allah, coba cek, jangan-jangan sumber harta ini membuat kita sumber harta inilah penyebab utamanya. Orang pelit itu apa tujuan hidupnya ya? Dia tidak punya tujuan hidup. Pelit itu adalah output dari harta. Jadi dia efek samping dari harta yang dia tumpuk. Efek samping dari rezeki atau harta haram yang dia miliki, outputnya itu adalah pelit. Dia tidak punya tujuan. Orang itu sifat apa, efek samping, bukan tujuan. Antum jangan kira itu adalah tujuan dia. Dia sengaja gitu, enggak. Itu tarikan atau efek samping buah dari harta haram yang dia tumpuk-tumpuk dan dia dapatkan dengan cara yang tidak benar, akhirnya membuat dia jadi pelit. Makin hari makin pelit, makin hari makin pelit, makin hari makin kedekut, makin hari makin kedekut, dan makin hari makin numpuk-numpuk. Apa yang ditumpuk? Catatan. Apa? Catatan.
5,9 triliun. Ini kisah nyata. Orang punya uang 5,9 triliun rupiah. Tahu nggak waktu rapat RUPS dengan komisaris-komisarisnya, dia marah-marah, dia bilang, kenapa cuma 5,9, harusnya kalian bisa kumpulkan 6 triliun. Jadi sedekah? Tak ada. Jadi amal soleh? Tak ada. 5,9 triliun itu hanya catatan. Dan dia lagi pusing mau terbang nyimpan duitnya di luar negeri. Terus kalau disimpan di luar negeri dia bisa pakai? Tak ada kan? Ditenteng-tenteng duitnya? Enggak. Kemarin yang baru tuh laporan ke saya, bikin rumah, sengaja bikin rumah yang di dalamnya ada bunkernya. Apa isinya? Duit sekian puluh miliar disimpan di bawah tanah. Terus apa ceritanya? Dia mau ngapa gitu loh? Dibelikan barang, nggak ngerti dia. Hitung zakat tak paham, dia hanya dihantui. Makanya dulu pesan Wawa tuh, mama saya pesan gini, bang, kalau kau punya ilmu yang menjaga kau, tapi kalau kau punya harta, kau yang jaga harta itu. Itu pesannya Wawa. Jadi kalau kita punya ilmu yang jaga kita, tapi kalau kita punya harta, kita yang harus jaga harta itu. Sewa bodyguard, sewa security, cari rumah yang aman, pagar tinggi-tinggi. Kasihan enggak? Kasihan enggak? Tapi dia ngerasa inilah hidup, kata dia. Dia harus jaga mati-matian. Ketakutan, kemana-mana bawa bodyguard, kemana-mana bawa security, bawa pistol, bawa pengaman, ketemu orang ketakutan. Antum nonton gak tuh video-video siapa dulu yang Pablo Escobar? Zaman dulu kan belum ada itu, dia bandar kokain kan? Apa? Heroin. Coba lihat itunya tuh. Dia pernah saya baca tuh di musim dingin. Ini Pablo Escobar. Di musim dingin dia melindungi anak-anaknya, ya kan? Lalu karena tidak punya ini untuk menghidupi anak-anaknya, dia bakar duit-duit cash itu untuk memanaskan, menghangatkan keluarganya karena lagi musim dingin. Pablo Escobar sampai dibikin film kan? Mafia. Tapi orang ngambil pelajaran kan? Belum tentu. Masih aja dia mau bayarkan hutang negara katanya dan segala macam. Saat itu uang cash, transaksi cash. Apakah tenang hidupnya? Nggak mungkin, pasti gelisah. Terakhir, ini penutup. Ahabba ilaikum minallahi wa rasulih. Coba diulang. Ahabba ilaikum minallahi wa rasulih wa jihadin fi sabilih fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amri. Fatarabbasu itu kayak kita bilang sama orang, tunggu kau ya. Fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amri. Kira-kira kalau Allah bilang gitu, dielus-elus atau dibantai? Dibantai. Mau coba? Saran saya jangan. Kalau kaya dibantai, masih adalah ruang bar AC gitu. Ini kalau miskin dibantai itu apa cerita? Duit tak seberapa, main slot.
Itu hilangnya tipis-tipis loh. Saya tuh nengok depan mata saya dulu orang-orang kita yang main judi itu, tapi namanya kalau di Indonesia namanya kolok-kolok gitu. Kepiting, ular, kuda, udang. 4 ya tuh. Nanti bolanya diputar. Tapi taruhannya hanya boleh maksimal 10 ringgit. Aturannya begitu. Taruhlah kawan saya nih 5 ringgit. Ngenyan. Kata orang Melayu apa? Ngenyan. Alah udang. Harusnya aku tadi letak kuda, kata dia. Pindah ke kuda. Pindah ke udang. Alay, ngenyan. Saya tanya, begitu selesai itu saya ada di situ. Nengok gitu. Selesai saya tanya, kan baru gajian tuh. Berapa ente habis? 2.000 ringgit. Tak itu gaji ente barusan dapat. Itulah bang, kata dia. Habis aku, kata dia. Ngebon sama bos. Kerja di, kalau di Malaysia itu kan gedung tinggi-tinggi, nanti ada bangunan-bangunan pakai triplek gitu. Udahlah pisah sama istri, jauh sama anak kan. Nanti ada informan tuh yang menginformasikan ke bandar. Ini teman-teman sudah pada gajian, datang sini. Saya nengok ada 2. Itu pistol sini. Memang mafia. Nah rupanya saya baru tahu, dikasih tahu sama kawan-kawan. Itu alat yang dia buat tuh ada remote-nya. Nanti bolanya tuh tidak berputar natural, dia bisa pakai magnet. Nanti bisa jatuh ke, yang menang pasti bandar yang menang. Nah mereka dapat suka-suka aja. Sekali main bisa habis 2.000 ringgit. Nggak terasa tuh karena taruhannya memang 10 ringgit maksimal. Itu di daerah-daerah Sungai Besi, pergi ke namanya apa namanya? Istilah mereka tuh, astagfirullah kok lupa. Jadi ruko bangunan besar-besar, nanti di bawahnya tuh ada bedeng-bedeng gitu dari triplek gitu. Nanti ini orang mana kumpul. Nah, teknik judinya hanya boleh taruhan maksimal 10 ringgit, 5 ringgit. Nanti siapa letak sini? Kumpul lah semua tuh. Nanti ada informan yang ngasih tahu. Yang informan orang kita juga. Nanti dia dapat fee dari menginformasikan itu. Uang fee dia pun dipakai juga untuk main juga. Habis. Temen orang kita tuh, tanyalah sama orang di Malaysia tuh. Masih tuh sampai sekarang. Kongsi ya istilahnya, kok lupa. Kongsi kan? Pernah saya dulu kan bagi-bagi brosur ke kongsi istilahnya. Itu kontainer-kontainer yang peti kontainer tuh dipotong-potong dijadikan kamar-kamar. Bisa satu kontainer tuh bisa 4 keluarga. Atas 2, bawah 2. Maksud situ. Fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amri. Wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Semoga Allah jaga kita Bang Kakak dan jauhkan kita dari sifat-sifat buruk. Semoga Allah lindungi kita dan jauhkan kita dari berbagai macam sifat yang tercela. Semoga Allah jaga dan lindungi kita dari sifat-sifat yang tidak benar. Dan semoga Allah ampuni segala salah dan khilaf kita semua. Dan mudah-mudahan apa kata, ada 8 Tuhan yang palsu ini bisa kita hilangkan dalam diri kita dan kita ganti dengan Allah dan Rasulnya. Wa jihadin fi sabili, wa jihadin fi sabili. Menurut survei, mayoritas yang depo slot di bawah 100.000. Ada yang 20.000 tapi bisa 3-5 kali depo dalam sehari. Gitu cara mainnya memang. Angka kecil. Di bawah 100.000 sekali depo 20.000 dan bisa di top up 3-5 kali. Ujung-ujung berapa? 100.000 juga sehari. Diajak infak beras tak ada duit 25.000 sebulan, bayangkanlah. 1.000 sehari, tak ada duit. Nanti aku bang kata dia, nanti ya, nunggu aku menang loh, dia kata dia. Antum jangan kaget ya, biasa aja. Jadi tidak aneh kalau gitu. Ya, tadi malam saya
ditunjukkan Allah. Kan kita bisa makan di tempat lain kan. Tadi malam udah kita jalan kaki ya, kita di sini. Kawan lagi main. Dengan santai dia bilang, anggap sedekah ya nih bang, kata dia. Entah anggap sedekah atau modal sedekah, kata dia. Modal sedekah, kata dia. Jangan coba-coba ya, karena banyak juga nih yang gara-gara saya ngomong gini jadi diiklankan lalu nyoba pula dia download. Kami terinspirasi dari Ustaz Lukman, kata dia. Doakan terus ya orang-orang sekeliling kita, kasih peringatan baik-baik, ngomong baik-baik. Doakan semoga Allah jauhkan dan anak cucu keturunan kita. Saya tidak tahu lagi nanti bentuk apa lagi di masa akan datang maksiat dan dosa itu. Ini yang bikin kita juga terus berdoa sama Allah. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi ij'alna muqiminas shalah wa min dzurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana ighfir lana wa liwalidina wa lil mu'minina yauma yaqumul hisab. Semoga Allah jaga anak cucu keturunan kita. Allah lindungi kita semuanya, Allah jauhkan dan Allah tunjukkan kepada kita yang hak itu hak, yang batil itu batil. Al-Fatihah. Amin Allahumma amin. Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Semoga 924 hari ini yang saya bahas dan kita bahas menjadi pengingat ke kita bahwasanya ada 8 Tuhan palsu yang Allah sindir, dan mudah-mudahan kita tidak menjadikan ini sebagai Tuhan-Tuhan kita. Biarlah Allah dan Rasulnya menjadi kecintaan tertinggi kita di dalam hati. Di dalam hati ini cuma ada Allah dan Rasulnya. Mudah-mudahan Allah jaga kita, Allah lindungi kita, Allah jaga pasangan kita, jaga anak cucu keturunan kita, dan semua niat baik kita maka semoga Allah lindungi dan Allah jaga. Terima kasih banyak. Barakallahu fikum. Mohon doanya untuk saya, untuk istri saya, untuk anak-anak saya, untuk bunda, untuk mama saya masih di Sambas sekarang, untuk ibu di Lampung, untuk semua keluarga besar Masjid Kapal Munzalan, kami adik-beradik semoga selalu dalam lindungan dan kasih sayang Allah. Terima kasih banyak abang kakak. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Berkah selalu, sampai jumpa di Baitullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan sholat 2 rakaat.